warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel KKLPDR Posko Kemenak Bone. Jadi video kali ini kami akan membahas tentang moderasi beragama. Di sini kami bukan ahli ya guys, melainkan kami hanya mengedukasi, lebih tepatnya berbagi pengetahuan dan informasi tentang apa itu moderasi beragama, yang akan dijelaskan secara bertahap oleh rekan kelompok kami. Yang pertama, apa itu pengertian moderasi beragama? Kedua, indikator moderasi beragama. Ketiga, contoh moderasi beragama. Keempat, pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Kelima, kesimpulan dan pesan dari kami. Semua materi yang akan kami sampaikan berdasarkan sumber terpercaya. Yuk langsung aja kita ke materinya. Cekidot. Apa sih moderasi beragama itu? Jadi, teman-teman, moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan, serta tidak kekurangan. Dan adapun menurut KBBI, moderasi beragama berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Jadi, moderasi beragama dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah dan tidak ekstrim dalam beragama. Dikutip dari buku Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi dipahami sebagai konteks utama untuk menjaga keseimbangan paripurna, di mana setiap warga negara harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar dan mengatasi sebuah perbedaan. Selanjutnya ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan merupakan bentuk keterkaitan yang teguh pada setiap elemen masyarakat atau warga negara atas dasar keyakinan terhadap landasan hidup bangsa. Bagi penduduk Indonesia, komitmen kebangsaan berarti secara sadar dan teguh menyetujui keterkaitan atas dasar keyakinan terhadap Pancasila sebagai landasan hidup, moral, dan sikap. Yang kedua, toleransi. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Yang ketiga, akomodatif terhadap kebudayaan. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal akan mengantarkan sikap keberagaman yang inklusif dan toleran, serta menjadikan suasana kehidupan keagamaan lebih damai, dinamis, dan semarak. Agama memberikan warna atau spirit pada kebudayaan, sedangkan kebudayaan memberikan kekayaan terhadap khazanah agama. Yang keempat, anti kekerasan. Anti kekerasan, moderasi beragama selalu mengambil posisi di tengah-tengah dan saling hidup berdampingan sehingga terhindar dari kekerasan. Komitmen kebangsaan. Contohnya, yang pertama, senantiasa meningkatkan sikap toleransi. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum. Yang ketiga, memperluas pergaulan. Yang keempat, menggunakan atribut persatuan Indonesia. Yang kelima, tidak melakukan diskriminasi dalam pergaulan. Toleransi. Contohnya, yang pertama, menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita. Yang kedua, saling tolong-menolong antar umat sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan. Anti kekerasan. Contohnya, yang pertama, berperilaku baik dengan siapapun. Yang kedua, tidak melakukan kekerasan atau kejahatan. Akomodasi terhadap kebudayaan lokal. Contohnya, ketika pada zaman Hindu kita mengenal wayang dengan konsep Hindu yakni Trimurti atau tiga dewa. Pada masa Wali Songo, wayang tak serta-merta diberangus dan digantikan oleh budaya Islam seperti gambus atau yang lainnya.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini yang membuat Indonesia kaya akan keragaman budaya dan tradisi, serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah, dilengkapi dengan aneka kuliner yang menggugah selera. Bagi bangsa Indonesia, keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya merupakan takdir. Itu tidak diminta, melainkan diberikan Tuhan. Bukan ditawar, melainkan untuk diterima. Meskipun agama yang paling banyak dipeluk dan dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia, namun keyakinan dan kepercayaan keagamaan sebagian masyarakat Indonesia juga diekspresikan dalam ratusan agama leluhur dan penghayat kepercayaan. Dalam kemajemukan seperti ini dibutuhkan sikap moderat. Karakter moderasi beragama adalah keterbukaan, penerimaan dan kerjasama dari masing-masing kelompok yang berbeda. Lawan dari sikap moderat adalah sikap ekstrim itu, menganggap dirinya paling benar dan memaksakan kehendak atau keyakinannya kepada pihak lain. Indonesia menjadi contoh baik bagi bangsa-bangsa lain dalam mengelola keragaman agama dan menyandingkan secara harmonis bagaimana cara beragama sekaligus bernegara. Di tengah keresahan global wabah pandemi COVID-19, khususnya negara kita Indonesia, sehingga Indonesia banyak membenturkan agama dengan upaya penanganan COVID-19. Dengan protokol kesehatan yang diterapkan rumah ibadah, jangan dipahami sebagai suatu hal yang melanggar agama, sehingga memunculkan sikap radikalisme. Dan disinilah agama hadir sebagai moderasi. Seperti yang kita ketahui, kalau moderasi adalah adil dan berimbang, serta memiliki sikap tenggang rasa. Dengan memperhatikan semua konsep moderasi dan mempelajari terkait kesehatan sehingga tidak memunculkan aksi radikal. Jadi, mari tetap menjaga kesehatan dan melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.